dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kami berada di Gorontalo dan sekarang ada di Benteng Otanaha. Saya akan mengunjungi desa wisata religi Bubohu. Lalu juga akan melihat kain Karawo. Dan yang unik, saya akan berjumpa dengan musisi gambus dari Gorontalo. Pemirsa, sekarang saya berada di sebuah kawasan yang sangat indah. Dan setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak Yosef Tahir Ma'ruf atau lebih dikenal dengan Bapak Yotama. Beliau mengembangkan sebuah kawasan wisata religius yang disebut Desa Religius Bubohu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Dewan Adat Kerajaan Bubohu. Ini Imam Wilayah Kerajaan Bubohu. Ini Kepala Desa. Dan ini Putri Pariwisata Provinsi Gorontalo. Selamat datang di Kerajaan Bubohu Gorontalo. Ini ada santri. Ini mereka adalah penari penyambut tamu. Mas Yopi bisa ngambil apapun ini pengharum. Jadi ini harum alamiah. Ini Mas Yopi, ini sejarah tentang Bubohu dan Gorontalo. Bubohu dan Gorontalo. Ya, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bubohu ada di sini. Di sini juga menerangkan tentang bahasa-bahasa asli Gorontalo. Lalu teknologi apa aja yang dibuat di sini seperti untuk lingkungan hidup. Untuk memudahkan wisatawan agar tidak dipandu pun udah bisa baca. Mas Yopi, kita ke sana. Ya. Ini kue khas di Kerajaan Bubohu. Ini namanya kolombengi. Kolombengi. Dia dibuat dari telur, gula, dan terigu. Lalu kolombengi ini kalau dirapikan seperti ini menjadi walima. Walima ini diarak ke masjid pada setiap Maulid Nabi. Pada acara Maulid Nabi ini diarak untuk diberikan kepada pejikir. Di dalam kotak ini ada isi nasi kuning, ada ayam, ada pisang, macam-macam. Dan dia diletakkan di dalam lilinga. Namanya lilinga itu dari bahan daun kelapa muda. Nah, kemudian kalau dulu dinamakan toyopo. Lalu dalam perkembangan budaya, ini menjadi walimah dalam satu kesatuan. Saat event Maulid Nabi itu dikunjungi wisatawan lebih 10.000 orang. Wow, di saat di hari yang satu hari saja. Dan itu alhamdulillah hampir kebagian semua kuenya dan tidak diperebutkan. Dia dibagi dengan cara yang santun. Nanti Mas Yopi akan disambut oleh tarian namanya tarian Tidi yang khusus untuk penyambutan tamu. Mas Yosef, Ya. ceritakan soal tarian apa namanya? Tidi. Tidi. Tidi itu Tarian. bahasa Gorontalo tarian. Nah, karena menyambut tamu,
dan menggunakan kipas, maka diberi nama Tidi Lo O Ayabu. Ayabu itu kipas. Lo itu menunjukkan itu, kata penunjuk. Dan tadi musik pengiringnya? Pengirimnya itu rebana. Tapi rebana yang disesuaikan dengan gerakan. Dan di sini diajarkan di SMK Pariwisata Bubohu, mulai dari cara membuat musiknya, kemudian tarinya, itu dilakukan oleh anak-anak SMK Pariwisata. Kita memberi nama Santri Pariwisata. Apa sih Mas Yosef niatnya untuk bisa membuat desa wisata religi dengan berbagai macam kegiatan yang memang sebenarnya adalah kegiatan budaya yang harusnya menjadi perhatian bukan hanya Mas Yosef sendiri, tapi ini adalah pemiliknya adalah masyarakat Gorontalo. Iya, jadi gini Mas Yopi, Gorontalo itu adalah masyarakat yang berbentuk kerajaan, dulu kerajaan. Pada tahun 1385, kerajaan Gorontalo besar itu terbentuk. Nah, tetapi di Gorontalo sendiri ada banyak kerajaan di luar dari yang kerajaan Gorontalo. Ada kerajaan Limboto, ada kerajaan Suwawa, ada kerajaan Bolango, ada kerajaan Atinggola, ada kerajaan Bualemo. Nah, kemudian pada tahun 1385 khusus kerajaan Gorontalonya itu dari 17 kerajaan menyatu menjadi satu kerajaan. Kerajaan besar. Itu tahun 1385 dipimpin oleh Raja Wadi Palapa atau Ilahudu. Di sini kenal dengan Matolo Dulada'a. Nah, kemudian Bubohu ini kita jadikan sebagai benteng terakhir kebudayaan Gorontalo. Di sini bisa ditemukan ada museum tentang sejarah Gorontalo, ada museum fosil di Gorontalo, kemudian ada pagelaran budaya, kaderisasi tentang seni-seni budaya Gorontalo itu ada di sini. Nah, kita buat. Nah, karena dia menjadi sebuah kebutuhan, terutama di zaman sekarang kebutuhan akan kembalinya kepada nilai-nilai kearifan lokal, maka kita membentuk namanya Desa Wisata Religius Bubohu. Kenapa Desa Wisata Religius Bubohu, Mas Yopi? Karena tempat ini adalah bekas kerajaan kecil, namanya Kerajaan Bubohu. Itu berdiri tahun 1750. Kemudian ditutup oleh Belanda tahun 1902. Oleh Belanda ya? Setelah itu tahun 97 kami menginisiasi untuk merekonstruksi kembali Kerajaan Bubohu untuk membuat tempat ini menjadi pusat kebudayaan Gorontalo, pusat sejarah Gorontalo. Jadi semua orang Gorontalo mau pingin tahu masa lalu Gorontalo cukup datang di sini, tersedia semua. Maka itu butuh tempat kayak gini. Betul. Nah, di tempat ini kan ada sejarahnya, lalu museumnya. Itu bagaimana mengkurasinya dan juga mengkolekting. Memang inilah yang memang layak untuk ditampilkan di museum ini misalnya. Butuh waktu lama dan upaya konsisten. Juga yang paling penting di dalam merekonstruksi kebudayaan dan sejarah itu doa. Kita harus berdoa luar biasa. Saya memelopori rekonstruksi ini itu tidak boleh main-main, makanya kita kasih nama Desa Wisata Religius. Kita fokus ke religiusitasnya dulu untuk menggali masa lalu. Metode yang kita pakai adalah filsafat forensik. Jadi mencari masa lalu itu dengan konsep filsafat. Kemudian kita metodologinya juga tidak boleh tidak akademis, harus akademis. Saya libatkan kampus, saya libatkan peneliti, saya libatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, juga pemerintah. Banyak yang mesti terlibat di dalam konsep merekonstruksi sebuah kebudayaan. Dan karena ini menjadi sebuah pilot project dari rekonstruksi kerajaan Gorontalo, maka kami tidak main-main. Maka ketika kita memuseumkan itu dalam bentuk teknologi, kita bikin dalam bentuk teknologi, Mas Yopi. Sehingga orang Gorontalo tidak perlu ke sini juga boleh. Tinggal ketik www.museum-sejarah Gorontalo.blogspot.com bisa keluar. Bisa dimasuk di Facebook juga, grup Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Semua orang berpartisipasi. Publik jadi ikut, yang menyimpan dokumen, saling melengkapi jadinya. Akhirnya kami jadi menemukan hampir semua dokumen sejarah masa lalu Gorontalo. Dan Mas Yosef, yang menarik ini, selama saya di Gorontalo ini saya tidak menemukan istana. Katanya banyak kerajaan, tapi nggak ada istana. Ya, karakter kerajaan Gorontalo berbeda dengan kerajaan Melayu, kerajaan Jawa, Maluku, atau di tempat lain. Kerajaan Gorontalo itu tidak memiliki istana atau keraton karena rajanya itu tinggal di rumah raja. Lalu tempat pertemuan raja dan pemangku adat itu namanya Dolohupa. Tetapi kalau raja tidak ada keraton karena setiap raja memiliki rumah adat sendiri.
Berarti sistem dari kerajaannya tidak langsung keturunan ya? Tidak selamanya. Oke, pemirsa, makin menarik sebenarnya bagaimana kita bisa menelusuri juga mengeksplorasi budaya Gorontalo di sini di Bubohu. Tapi ada satu yang saya masih penasaran sama Mas Yosef. Ya. Apa harapan Mas Yosef dan tujuan akhir dari kompleks wisata religius ini? Sebuah peradaban itu butuh keterlibatan semua pihak. Pastinya. Jadi Mas Yopi tidak akan ke sini kalau tidak ada yang menarik di sini. Betul. Maka konsep menarik itu yang kita buat. Dan ketika kita buat konsep yang menarik, maka terbiayai oleh konsep menarik itu pemeliharaan kebudayaan. Nah, Bubohu itu konsen kepada pemeliharaan kebudayaan, pendokumentasian sejarah, dan kemudian membentuk karakter masyarakat yang awalnya tidak memahami kebudayaan Gorontalo yang punya potensi wisata, kita arahkan ke situ. Nah, makanya kita memberi nama Desa Wisata Religius Bubohu. Jadi konsep rekonstruksinya terpisah dulu. Betul. Nah, visinya dibuat. Nah, ketika kita mulai mengisi visi, maka terjadilah sebuah pergerakan. Gerakan itu disitulah gerakan ekonomi, di situ gerakan kebudayaan, di situ ada gerakan administrasi kepemerintahan. Banyak gerakan yang di situ yang membuat budaya itu terpelihara. Yang paling menarik di sini, Mas, kepada masyarakat doktrinnya cuma 3. Ya. Satu, memberi salam dan menjawab salam. Kedua, mencium tangan orang tua dan guru. Ketiga, menanam pohon. Hanya itu yang diajarin di sini. Outputnya adalah orang jadi santun karena saling menyapa. Kedua juga orang jadi santun karena hormat kepada orang lebih tua. Yang ketiga, tempatnya jadi adem karena pohonnya banyak. Ya, moga-moga pemirsa kita bisa melihat desa ini dengan lebih dekat dan seluruh masyarakat Indonesia juga minimal bisa membuka websitenya. Dan kalau punya waktu untuk bisa hadir ke Gorontalo, datang ke Desa Wisata Religius Bubohu. Terima kasih Mas Yopi. Terima kasih Mas Yopi. Ya. Dipersembahkan oleh semuanya dalam wadah terpisah. Komputer, sepatu. Tidak bisa 2-in-1. Intel membuat teknologi yang menggabungkan laptop dan tablet sekaligus. Jadi Anda bisa membuatnya 2-in-1. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Bisa. Perubahan terkini, segera upgrade ke 2-in-1 dengan Intel Inside. Jadi semacam 2 ini jadi 1, seperti Putri Duyung atau manusia kuda. Maksudmu manusia berbadan kuda? Bisa kan? Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Mahakarya Agung Sedayu Group. Menteng Park dapat dicicil 60 kali tanpa DP, bunga 0%, free service charge, berhadiah langsung iPhone 6. Hubungi 021-3192-1000. Green Sedayu Apartment at Jakarta Barat bisa dicicil 10 juta rupiah per bulan selama 36 kali untuk semua tipe dan unit. Cicil 60 kali tanpa DP, bunga 0%. Hubungi 021-5596-1000. Dipersembahkan oleh Pemirsa, saya berada di Dulohupa. Ini adalah sebuah rumah adat Gorontalo khususnya untuk melakukan pertemuan. Di sini saya akan berjumpa dengan Risno Ahaya, seorang musisi tradisional Gorontalo.
saya menghibur penyiar semua. Pemirsa, sekarang saya berjumpa dengan Bapak Risno Ahaya, seorang pemusik tradisional dari Gorontalo. Apa kabar Pak Risno? Baik, Pak. Alatnya namanya gitarnya ini apa nih, gambus? Ini alat apa? ini gambus Gorontalo, Pak. Oh, gambus Gorontalo. Ya. Sudah berapa lama Pak Risno belajar gambus Gorontalo ini? Baru saya pelajar batu gambus ini umur 10 tahun saya. Dan selama ini Pak Risno bermain di mana saja di Gorontalo? Kalau ada undangan di mana saya ikut. Kurang ini saya punya pencarian bagaimana. Oh begitu, jadi pencariannya Pak Risno. Ya. Di TVRI juga di sini susah tampil juga kan Pak Risno kan? Main juga, menyanyi. Menyanyi. Ya. Pemirsa, Pak Risno ini sudah banyak sekali pengalamannya, banyak sekali keluar kota juga, tidak hanya di Gorontalo. Dan beliau memang tunanetra dan sudah belajar musik gambus ini sejak 10 tahun. Pak Risno bisa ceritakan tentang pengalaman Pak Risno dengan gambus ini? Jadi saya mulai masuk pertandingan di RRI Gorontalo. Mulai 82 saya juara 1. Lalu 83 saya juara 1. 84 saya juara 1. Oh, terus juara 1 ya? Ya. Pak Risno, ada nggak yang mau disampaikan ke pemerintah atau juga masyarakat dengan profesi Pak Wisnu sebagai musisi tradisional Gorontalo? Saya mau sama pemerintah harus ada perhatian sama saya. Oleh saya susah di Gorontalo ini. Pemirsa, mungkin ada sedikit tadi himbauan dari Pak Risno bahwa perlunya perhatian dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Gorontalo. Dan ini juga memberikan himbauan juga pada seluruh pemerintah daerah bahwa saking langkanya orang-orang seperti Pak Risno ini sebaiknya ada perhatian juga dari baik dinas kebudayaan ataupun juga bahkan dari masyarakat sekitarnya. Dan pemirsa, Pak Risno ini bisa dengan spontan membuat lagu untuk para pengunjung yang hadir bertemu dengan Pak Risno. Dan sekarang saya ingin mencoba Pak Risno untuk membuatkan lagu untuk Indonesia. Bisa ya Pak Risno? Indonesia. Silakan. Anyurlah anyur sebiji naga, naga terdapat di Belanda. Ide Indonesia saya banggakan, insya Allah umur panjang. Terima kasih Pak Risno Ahaya. Lain kali saya akan berkunjung lagi ke Gorontalo. Ya. Dan pemirsa, setelah ini saya akan mengunjungi pengrajin dari kain Karawo, sekaligus juga mengunjungi rumah Karawo. Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Semuanya dalam wadah terpisah. Komputer, sepatu. Tidak bisa tuh Inwan. Intel membuat teknologi yang menggabungkan laptop dan tablet sekaligus. Jadi ada bisa membuatnya two in one. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Bisa. Perubahan terkini, segera upgrade ke 2-in-1 dengan Intel Insight. Jadi semacam dua ini jadi satu. Seperti Putri Duyung. Atau manusia kuda. Maksudmu manusia berbadan kuda? Bisa kan?
On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. Dipersembahkan oleh Pemirsa, saya sekarang sudah berada di Hiramea, sebuah kelompok pengrajin kain karawo. Saya diajak sini oleh Mas Agus Lahinta untuk bertemu dengan Ibu Asni Ilham. Apa kabar Ibu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini sudah berapa lama nih kelompok pengrajin kain karawo ini? Kalau yang Hiramea sejak 2012. Sejak 2012, Iya. Berarti baru sekitar 2 tahun ya? 3 tahunan ini. Nah, pemirsa, di sini kita melihat ibu-ibu yang melakukan proses pembuatan kain karawo. Kain karawo itu sendiri kenapa namanya kain karawo, Ibu? Ya, ini dari khasnya memang dari abad 17 sudah Abad ada di 17. Gorontalo dan pusatnya di Kecamatan Tapa. Kalau nggak salah kan dulu kan Gorontalo masih bersatu dengan Sulawesi Utara ya? Iya, iya. Nah, di sana saya dengar namanya bukan karawo, begitu Mas Iya, Agus? Kerawang. tadi. Kerawang Iya. namanya. Tapi Karawo. sebenarnya basicnya itu memang dari Gorontalo. Karawo. Dari Gorontalo, karena kain karawo ini hanya ada di Gorontalo. Karena kita waktu itu bergabung dengan Sulawesi Utara, dibawa ke Manado sehingga menjadi Kerawang. Kerawang. Oh, Iya. setelah terpisah, Iya. lalu dikembalikan ke Kembalikan ke nama aslinya. aslinya. Iya. Ibu, kalau proses pembuatan kain karawo itu sendiri memakan waktu berapa lama dan ada beberapa proses kan? Iya, ini prosesnya ada 4 tahap, pengirisan, kemudian cabut benang, benang kain itu yang diiris tadi, kemudian disulam, baru diikat. Jadi dari kain itu dia Iya. ditarik dulu ya, Tarik dulu diiris, benangnya, Dicabut, cabut, kemudian ya. diikat, baru Iya. disulam. Ada yang disulam dulu baru diikat, ada yang diikat dulu baru disulam, tergantung dari Kain. jenis kainnya. Ibu sudah memperkerjakan berapa orang di sini, Bu? Kalau saya sendiri itu kan ada 6 lagi, 6 subkelompoknya, setiap kelompok itu ada 30. Jadi banyak ada juga ya. 180 orang pengrajin. Jadi, Khusus kelompok ini. khusus kelompok ini. Iya. Dan masih banyak yang kelompok-kelompok lain. Dan Mas Agus, ini apakah memang semuanya bentuknya secara tradisional seperti ini atau sudah ada bentuk-bentuk lain dari kain karawo ini? Iya, sebenarnya ini kita ada juga perhatian dari orang-orang untuk lebih melihat kepada pasar gitu, bahwa ternyata kain karawo selama ini misalnya digunakan dulu identik dengan orang-orang tua atau digunakan hanya untuk di kantor gitu. Tapi beberapa orang sudah mulai meng-create bisa digunakan untuk acara-acara ke pesta atau yang casual gitu, anak muda gitu. Jadi modernisasi kemudian perubahan-perubahan itu juga dilakukan menjadi suatu inovasi dari hasil kain karawo ini. Oh, jadi sekarang udah ada ini ya, bentuk inovasi lain dan bisa dibuat lebih ngepop ya. Jadi ya, oh ini bukan kainnya untuk orang tua saja. Ada. Nah, Ibu, kalau dari motif-motifnya sendiri ada nggak motif yang khas dari Hiramea inilah kan? Ya, kalau motif-motif itu yang paling utama itu kan ada yang motif Gorontalo itu namanya motif Dulohupa. Itu seperti apa tuh motifnya? Ini motif Dulohupa ini. Wah, Dan ini itu khas, ini khas dari ya, motif Dulohupa itu. Dulohupa ya. Ya. Kain karawo sendiri ini adalah salah satu motivasinya ini ya. Iya. Kemudian yang lain itu motif-motif itu kan sekarang kan kita punya inovasi banyak pelatihan-pelatihan sehingga kita bisa melahirkan sesuai dengan tema. Ada inovasi-inovasi dalam motif. Lebih beragam lagi ya. Lebih beragam. Oke Mas Yofi, gimana nih? Sekarang saya sudah ajak melihat bagaimana pengrajin mengerjakan karawo. Saya akan ajak ke rumah karawo. Itu menarik sekali tuh. Iya. Ya kalau gitu saya pamit dulu sama Ibu Asni. Iya. Terima kasih Bu Asni. Makasih ya, Nanti Mas kapan-kapan Yofi. saya main lagi Iya, sini. makasih. Mari Iya. Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yopi, sekarang kita udah nyampe di rumah karawo. Saya ajak ke dalam deh. Ayo. Oke Mas Yopi, ini adalah produk-produk dari rumah karawo. Ya. Tapi sebelum itu, Mas Yopi harus nyicipi dulu. Ini Apa nih? kue kerawang ya, khas Gorontalo. Mau yang mana Kerawang nih? khas Gorontalo yang Khas jelas yang Gorontalo. mana nih? Kerawang apa Gorontalo? Kue kerawang. Oh, Hanya di Kerawang. Gorontalo. Hanya di Gorontalo. Oke. Iya.
Mana nih? Silakan. Ini dijamin pasti enak. Bagus, bentuknya seperti ini. Yang ini, Iya. Ini unik nih, lebih unik lagi nih. Iya. Pemirsa. Gimana? Enak. Enak ya? Kembali ke tadi ya. Sebenarnya alasannya apa sih Agus buat rumah Karawo ini? Alasannya simpel aja ya. Saya pengen Karawo itu lebih dihargai. Ya. Kalau dulu tadi kan saya cerita di sentra bahwa Karawo itu selama ini identik dengan orang tua. Nah, kemudian saya bikin orang tua pun ternyata bisa menggunakan Karawo itu yang lebih fashion seperti ini ya. Jadi ciri khas dari rumah Karawo itu Karawo yang dia dimix dengan kain-kain dari daerah lain. Seperti ada batik, kemudian juga pemilihan bahan dan juga motifnya itu sangat berbeda gitu. Tapi ini ada yang saya lihat ada 3 perbedaan nih, ada Saronde, Olele, Otanaha. Iya. Kenapa nama-namanya ini dan perbedaan-perbedaan apa saja dari nama-nama itu? Ya, karena tujuan dari rumah Karawo itu adalah ingin mempromosikan di samping Karawo juga ingin mempromosikan Gorontalo. Sehingga semua brand yang ada di rumah Karawo itu saya mengambil nama objek wisata yang ada di Gorontalo. Saronde itu pulau. Pulau yang paling bagus di Gorontalo. Kemudian Olele ini taman laut yang terkenal di Gorontalo. Otanaha itu benteng. Nah, saya udah sempat kesana tadi. Iya. Sehingga ini juga membagi dalam segmen. Jadi kalau Saronde itu dikhususkan untuk menengah ke atas atau dia lebih eksklusif lah katakanlah seperti itu. Kemudian kalau untuk Otanaha dia lebih casual. Kemudian karena saya pengen Karawo ini juga dikenal ke semua kalangan, saya ciptakan Olele untuk polo dan t-shirt. Oh ini ya seperti ini ya. Seperti itu. Nah di sini ciri khasnya dari apa tenunannya itu yang sebelah apa? Kalau ciri khas dari Karawonya yang mana? Ya, kalau ciri khas dari produk yang ada di Saronde itu kita sering memix dengan bahan-bahan lain. Ya. Ya, pada saat jadinya, misalnya ini saya mix dengan Prada dari Bali, kemudian juga ini dari Bali juga, karena tujuannya agar supaya Karawo digunakan juga bukan hanya oleh orang Gorontalo. Jadi saya mencoba memix dengan bahan-bahan dari daerah mereka gitu loh. Nah, strategi ke depan yang Agus lakukan untuk lebih memasyarakatkan Karawo ini secara ekspansi secara luasnya seperti apa? Sebenarnya saya pengen Karawo ini bisa sampai ke luar negeri. Minimal dia diawali dari negara Asia Tenggara gitu kan. Nah, saat sekarang memang sebenarnya ada beberapa teman-teman saya di luar negeri, mereka mengirimkan pic-pic rumah Karawo misalnya di Big Ben, kemudian di Mekah, di New York gitu. Itu satu kebanggaan dan saya merasakan itu satu doa juga. Who knows one day Karawo juga bisa sampai ke kota-kota itu. Itu adalah tujuan saya lebih besar lagi. Pemirsa, bajunya keren banget ya. Dan Mas Agus, terima kasih banyak. Moga-moga nanti saya punya kesempatan sini lagi untuk borong lebih banyak lagi. Amin. Sukses terus, maju terus. Ketemu di Jakarta, udah ada fashion show-nya ya. Amin. Terima kasih Mas Yofi sudah mampir di rumah Karawo. Iya. Dan dengan demikian berakhirlah perjalanan kami di Gorontalo. Untuk saya, ini adalah perjalanan yang sangat inspiratif dan memberi semangat lebih untuk mencintai budaya Indonesia. Saya ingin mengingatkan untuk pemirsa yang ingin hadir ke Galeri Indonesia Kaya, tinggal klik saja di www.indonesiakaya.com atau follow Twitter @indonesiakaya. Akhirnya, saya Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh